Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Nadila Desrani Putri. Saya berasal dari kelas 1B Prodi Bimbingan dan Konseling. Kali ini saya akan menjawab 5 pertanyaan untuk ujian akhir semester mata kuliah Pendidikan Agama Islam. Baiklah, langsung saja. Pertanyaan yang pertama, jelaskan bagaimana konsep ketuhanan dalam Islam dan perbandingannya dengan konsep ketuhanan menurut agama selain Islam. Konsep ketuhanan agama Islam. Islam adalah nama agama yang diwahyukan oleh Tuhan kepada manusia. Ada beberapa ajaran dari Nabi Muhammad SAW tentang Allah. Yang pertama, Tuhan itu tidak beranak dan tidak diperanakan. Yang kedua, Allah itu esa. Yang ketiga, Allah adalah tempat meminta. Dan yang keempat, tidak ada satupun yang menyerupai Dia. Agama Islam memiliki 6 rukun iman. Kalimat syahadat dan rukun iman yang pertama merupakan dasar konsep ketuhanan agama Islam. Dalam pemahaman Islam, Tuhan dapat mendengarkan perkataan dan mengetahui semua rahasia manusia. Tidak ada satupun tempat yang tidak Ia ketahui. Untuk mengetahui keberadaan Tuhan, dapat kita lihat dari kebesarannya. Contohnya yaitu Allah mengutus Nabi Muhammad SAW dengan membawa ayat-ayat yang jelas dan bukti-bukti yang terang, serta mensyariatkan ibadah ini kepada hambanya. Perbandingannya dengan konsep ketuhanan menurut agama selain Islam, saya memilih perbedaan ketuhanan menurut agama Islam dengan ketuhanan agama Kristen. Karena di Indonesia, selain agama Islam yang menjadi mayoritas di Indonesia, tetapi juga agama Kristen. Berikut perbandingan konsep ketuhanan agama Islam dengan Kristen. Pertanyaan yang kedua, jelaskan apakah istilah manusia dalam Al-Quran dan bagaimana fungsi dan kedudukan manusia dalam Islam. Al-Quran menyebut istilah manusia dengan beberapa sebutan. Yang pertama yaitu basyar. Kata basyar mengandung makna ketampakan makhluk tertentu dari ciptaan Tuhan, yang berarti apa yang terlihat dan tampil di permukaan dari wujud manusia, sehingga menekankan bahwa para nabi dipandang sama dengan manusia lainnya, karena nabi memiliki anggota tubuh yang sama sebagaimana manusia yang lainnya. Yang kedua yaitu al-insan. Kata al-insan memiliki dua makna, yaitu jinak dan memperlihatkan. Al-Quran seringkali menghadapkan insan dengan jin. Jin merupakan makhluk halus yang tidak tampak, sedangkan manusia merupakan makhluk nyata dan memiliki watak yang ramah dibandingkan bangsa jin. Dan yang ketiga yaitu An-Nas. An-Nas merupakan bentuk jamak dari insan, dan Al-Quran menyebut manusia sebagai nas karena manusia merupakan makhluk sosial. Kedudukan manusia dalam Islam yakni sebagai hamba Allah, yang berarti patuh dan taat terhadap semua perintahnya dan menjauhi larangannya. Yang kedua yaitu sebagai khalifah Allah. Khalifah di sini berarti sebagai penguasa dan pengelola bumi ini dengan menggunakan ilmu pengetahuan yang telah kita dapat dan kita cari selama hidup ini, sehingga dapat kita ketahui bahwa tujuan dan fungsi utama kita hidup di dunia ini adalah untuk mencari dan mendapat ridho dari Allah Subhanahu wa Ta'ala dengan cara menjalankan semua perintahnya dan menjauhi larangannya. Karena kita tahu bahwa apa yang kita lakukan selama di dunia ini, maka hasilnya akan kita petik di akhirat kelak. Tentunya kita semua ingin hidup bahagia, aman, sejahtera di akhirat kelak, dan berakhir dengan akhir yang baik. Amin Allahumma amin. Selanjutnya, pertanyaan yang ketiga, sebutkan ciri-ciri orang beriman dan bertakwa, serta jelaskan korelasi antara iman dan takwa dalam kehidupan. Ciri-ciri orang yang beriman dan bertakwa menurut Al-Quran yaitu apabila disebut nama Allah maka akan bergetar hatinya. Kemudian ia juga senantiasa tawakal, tertib dalam melaksanakan ibadah sholat maupun ibadah lainnya, menghindari perkataan yang tidak bermanfaat, berjihad, senantiasa bersabar, dan masih banyak lagi.
relasi antara keimanan dan ketakwaan tidak dapat dipisahkan, dan pada hakikatnya keduanya saling memerlukan. Artinya, keimanan diperlukan manusia agar dapat meraih ketakwaan. Karena setiap perbuatan atau amalan yang baik akan diterima oleh Allah tanpa didasari oleh iman. Iman dan amal saleh atau iman dengan takwa berarti sangat dekat. Seolah hampa dan kosong iman seseorang kalau tanpa amal saleh yang menyertainya, yang secara konkret membuktikan bahwa ada iman dalam hatinya. Iman adalah fondasi dasar seseorang hamba yang menghendaki bangunan kesempurnaan takwa dirinya. Keterkaitan antara iman dan takwa ini juga disampaikan oleh Rasulullah dalam sabdanya, Al-amanu uryanun walibasuhu at-taqwa, yang berarti iman itu telanjang dan pakaiannya adalah takwa. Maksud hadis ini adalah iman harus diikuti dengan melakukan amal saleh atau takwa. Karena iman tanpa disertai amal saleh, maka imannya masih telanjang tanpa pakaian. Oleh karenanya, seseorang baru dinyatakan beriman dan takwa apabila telah punya keyakinan yang mantap dalam hati, kemudian mengucapkan kalimat tauhid, dan kemudian diikuti dengan mengamalkan semua perintah dan meninggalkan segala larangan. Pertanyaan yang keempat, dalam menjalankan Islam, sebagian orang mengembangkannya dengan jalan kekerasan, seperti yang terjadi pada ISIS atau Islamic State of Iraq and Syria. Bagaimanakah pandangan saudara tentang ISIS, dan menurut saudara bagaimana semestinya Islam dikembangkan? Menurut saya, ISIS melakukan aksi teror dan radikalisme dengan mengatasnamakan agama yang dilakukan oleh sekelompok orang, yakni ISIS. ISIS tidak mempresentasikan agama Islam, melainkan hanya membajak nama agama Islam. Ajaran ISIS tidak sesuai dengan pandangan hidup bangsa Indonesia, karena ISIS mendeklarasikan negara Islam tanpa bermusyawarah dengan para ulama, membunuh orang-orang kafir yang tidak mau masuk Islam, membunuh tentara Irak, Suriah, dan rakyat yang tidak berdaya. Islam memiliki konsep perahmatan lil alamin atau membawa rahmat bagi seluruh alam, yang berarti sangat anti dengan radikalisme dan terorisme yang menimbulkan ketakutan bagi manusia. ISIS dianggap representasi buruk dari Islam karena menimbulkan kekerasan dan tindakan brutal. Padahal banyak cara lain yang bisa digunakan untuk mengembangkan agama Islam, diantaranya dengan jalur perdagangan, perkawinan, pendidikan, politik, melalui dakwah di kalangan masyarakat, tasawuf, seni budaya, dan lain sebagainya. Dan pertanyaan yang terakhir, sebutkan 5 sifat Nabi dan bagaimanakah sifat-sifat tersebut akan mempengaruhi sifat saudara dalam menjalani hidup. Yang pertama, sifat-sifat yang istimewa, diantaranya adalah ma'sum atau terhindar dari perbuatan dosa. Oleh karena itu, sudah seharusnya untuk menghindari perbuatan yang dapat menimbulkan dosa. Yang kedua yaitu sidik, berarti benar dalam perkataan dan perbuatan. Yang ketiga, amanah, yang berarti terpercaya dan dapat dipercaya. Yang keempat yaitu fatonah, berarti cerdas dan pintar. Dan yang terakhir yaitu tabligh, atau berarti menyampaikan. Karena mustahil jika seorang nabi dan rasul menyembunyikan apa yang telah diwahyukan kepadanya. Para nabi dapat dijadikan standar hidup dan contoh, baik untuk kesempurnaan manusia dan dalam menjalani kehidupan. Dengan berpedoman kepada sifat-sifat yang dimiliki oleh para nabi, yang apabila kita benar-benar meyakini, mengucapkan, dan mengamalkannya di dalam kehidupan, maka tentunya akan mempengaruhi hidup menjadi hidup yang lebih berkualitas, aman, damai, dan sejahtera di dunia maupun di akhirat. Baiklah, sekian jawaban dari pertanyaan ujian akhir semester 1 mata kuliah Pendidikan Agama Islam dari saya. Sekian, terima kasih. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.